Kasus penemuan tengkorak manusia di Komplek Tanjung Selamat Lestari, Jalan Dahlia, Kelurahan Tanjung Selamat terungkap sudah. Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal bersama Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengungkap dan menangkap pelaku yang tak lain merupakan kekasih korban bernama Freddy Erikson Sagala 35 tahun, warga Pasar 1 Garapan Medan Amplas. Kejadian yang sempat menggegerkan warga sekitar tersebut terjadi pada Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan didampingi Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti Huta Barat. Di lokasi kejadian 9 Maret siang mengatakan bahwa pelaku tega menghabisi nyawa Santi Ber Matanari 33 tahun warga Pintu Air 4, Gang Sekolah, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Lantaran cemburu korban dekat dengan atasan di tempat korban bekerja. Jadi penemuannya 31 Desember 2024 sekitar pukul 16 WIB saat adanya laporan masyarakat tentang adanya temuan tengkorak manusia di salah satu rumah di Komplek Lestari yang berada di dalam sumur. Kemudian diketahui identitas korban diketahui atas nama Santi, ucap Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Katanya lagi kemudian dilakukan interogasi terhadap pemilik rumah yang disewa korban bersama pelaku yang akhirnya diketahui bernama Freddy Erikson Sagala. Karena kondisi korban sudah hancur dan tinggal tulang belulang, kita melakukan tes DNA pada keluarga korban. Hasilnya tengkorak manusia tersebut memang Santi. Kemudian pada tanggal 6 April 2025 di Tanah Garapan, Pasar 1, Medan Amplas, pelaku Freddy Erikson Sagala berhasil diringkus, ucap Gideon. Lebih lanjut katanya, menurut pengakuan pelaku, ia membunuh korban dengan cara mencekik leher korban hingga tewas, lalu menyeret tubuh korban yang saat itu sudah tergeletak tak berdaya di kamar mandi, dan menceburkan tubuh korban ke dalam sumur yang berada di belakang rumah. Pelaku cemburu melihat chattingan korban dengan bosnya. Pelaku cemburu dan akhirnya pelaku mencekik korban hingga tewas dan memasukkan tubuh korban ke sumur dan menutupinya dengan terpal dan seng. Atas kejadian ini kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 plastik untuk menutup sumur, 1 lembaran seng, 2 buah batu bata dan beberapa pakaian dan 1 unit sepeda motor milik korban, 1 KTP korban dan handphone milik korban. Ini foto pada saat sudah ya, ini foto korban ya. Dan ini berawal dari laporan polisi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Ber Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Bekala, Medan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan bisa kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 31
Oktober 2024 dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Tersangka pun dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338. Subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Medan, Suryanto, Top Metro TV melaporkan.